Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah? Anak-anak yang ibu banggakan? Semoga soleh-solehah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya masih bersemangat ya, walaupun kita belajar dari rumah atau secara daring. Soleh-solehah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kemudahan saat belajar dan materi yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita. Amin, amin ya robbal alamin. Soleh-solehah, pada bab yang sebelumnya kita mengenal Allah melalui kalimat thayyibah hauqalah. Dan di bab 2 ini kita akan lebih mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Inilah kompetensi dasar pada bab 2 yang akan kita capai. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan soleh-solehah dapat yang pertama, menelaah arti Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan cara meneladani Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Yang ketiga, menganalisis hikmah mengenal Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum dengan benar. Dan yang keempat, merumuskan bukti Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum dalam bentuk bagan atau peta konsep dengan benar. Baiklah soleh-solehah, sudah siap belajar ya? Oke, kita ingat dulu, apakah Asmaul Husna itu? Iya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan bagus. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Benar, 99. Dan kita akan mempelajari 2 di antara 99 Asmaul Husna. Yang pertama kita pelajari adalah Asmaul Husna Al-Qawi. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ibu sediakan ini. Gambar apa ini soleh-solehah? Iya, ini adalah gambar lautan atau gambar alam semesta. Bagaimana pendapat soleh-solehah tentang gambar di atas sehubungan dengan kekuasaan Allah? Iya, Allah lah yang menciptakan lautan atau alam semesta tersebut. Apalagi? Hanya Allah yang kuasa menciptakan alam semesta tersebut. Bagus sekali. Kemudian cermati gambar yang kedua. Nah, gambar apa ini soleh-solehah? Ini adalah gambar orang yang sedang bertanding tinju. Ya, coba jika soleh-solehah mempunyai kekuatan yang besar, seperti contohnya orang yang bertinju ini, bagaimana cara soleh-solehah menggunakan kekuatan tersebut? Bagaimana? Iya, benar sekali. Untuk menolong orang yang lemah, untuk membantu orang yang lemah. Betul sekali. Nah, soleh-solehah, Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini yang pertama adalah Al-Qawi. Ya,
Allah memiliki sifat Al-Qawi, artinya maha kuat lagi maha perkasa. Kekuatan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuatan Allah, kekuatan yang Allah miliki. Tidak ada keagungan yang lebih mulia daripada keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua makhluk di hadapan Allah itu adalah lemah dan tidak berdaya. Soleh-solehah, Al-Qawi bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Keperkasaan Allah itu adalah abadi, dan dengan kekuatannya Allah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah. Asma Al-Qawi ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan, aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 21. Kekuatan Allah meliputi kekuatan fisik dan kekuatan hati atau keteguhan mental. Sebab Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa Muslim yang kuat lebih dicintai daripada Muslim yang lemah. Sedangkan kekuatan hati erat kaitannya dengan selalu bersikap teguh hati yang merupakan akhlak terpuji dan disukai oleh Allah. Selanjutnya, bukti bahwa Allah bersifat Al-Qawi adalah yang pertama, adanya alam semesta dan segala isinya. Yang kedua, adanya planet di luar angkasa. Yang ketiga, adanya pergantian siang dan malam. Dan yang keempat, kekuatan yang dimiliki oleh manusia dan makhluk lainnya. Kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu, soleh-solehah, adalah berasal dari Allah. Maka manusia tidak pantas menyombongkan dirinya walaupun dia memiliki kekuasaan. Lalu bagaimana cara meneladani Asma Al-Qawi? Nah, ini dia. Cara meneladani Asma Al-Qawi yaitu kita harus kuat fisik dan mental, terutama dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, soleh-solehah. Selanjutnya, pernahkah soleh-solehah mendengar kisah raksasa Jalut? Nah, ini adalah seorang raksasa yang memiliki kekuatan besar, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh Daud yang waktu itu masih kecil dan belum diangkat menjadi nabi. Kekuatan Jalut dan kekuatan Nabi Daud semuanya berasal dari Allah. Jadi Al-Qawi juga mengandung penjelasan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita dan makhluk lainnya dengan kadar yang berbeda-beda. Dan kekuatan yang dimiliki oleh manusia tidaklah kekal. Suatu saat kekuatan itu bisa berkurang atau bahkan hilang. Contohnya, orang yang berusia lanjut pasti kekuatannya sudah berbeda saat dia berusia remaja atau muda.
Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan selagi kita memiliki kekuatan, hendaklah kita gunakan kekuatan tersebut untuk kebaikan. Berikut ini hikmah mengenal sifat Al-Qawi. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Yang ketiga, kita berusaha menjadi mukmin yang kuat, tidak hanya fisik melainkan kuat secara mental, sehingga dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Dapat difahami sampai sini soleh-solehah? Iya, bagus. Selanjutnya Asmaul Husna yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum. Perhatikan dulu gambar yang Ibu siapkan ini. Ini adalah gambar planet-planet. Coba, siapa yang menciptakan planet-planet tersebut? Ya, Allah. Apakah ada yang membantu Allah dalam menciptakan segala sesuatu? Benar, tidak ada. Allah menciptakannya sendirian. Nah, soleh-solehah, Asmaul Husna Al-Qayyum adalah satu dari 99 Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah. Dan Asmaul Husna ini memiliki dua makna. Yang pertama, Allah Maha Mandiri atau berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, Allah selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan semua urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai sesaat pun dari mengawasi makhluknya. Ya. Soleh-solehah, di dalam Al-Qur'an Asma Al-Qayyum ini disebutkan sebanyak 3 kali. Salah satunya ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Jadi sifat Allah Al-Qayyum ini memiliki urusan yang besar sebagaimana besarnya pemilik sifat ini. Bukti Allah bersifat Al-Qayyum adalah yang pertama, Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan di langit secara mandiri tanpa bantuan siapapun. Yang kedua, dalam melakukan sesuatu atau berkehendak, Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Segala sesuatu yang memerlukan bantuan itu menunjukkan ketidaksempurnaan. Sedangkan Allah adalah zat yang maha sempurna, ya, tidak membutuhkan bantuan makhluk. Justru kitalah atau makhluklah yang membutuhkan Allah. Selanjutnya, cara meneladani sifat Al-Qayyum. Kita harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Ya, soleh-solehah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu
dan mengatur setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rezeki dan segala urusan mereka. Pengaturannya pada segala hal Allah kehendaki, baik itu perubahan, pergantian, penambahan maupun pengurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan mengumpulkan dan menghisap manusia pada hari kiamat kelak. Selanjutnya soleh-solehah, inilah hikmah mengenal sifat Al-Qayyum. Yang pertama, membiasakan diri untuk memberi manfaat pada orang lain. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Dan yang keempat, kita berusaha menjadi mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Nah, inilah soleh-solehah materi tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum yang kita pelajari hari ini. Bisa difahami ya? Oke, bagus sekali. Nah, soleh-solehah, demikianlah pelajaran atau kegiatan belajar kita hari ini. Ingat pesan ibu, rajin-rajinlah belajar, kemudian kerjakan sholat 5 waktu, bantu orang tua di rumah, dan tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Akhirnya, ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.